Saya di sini sebagai moderator gabungan dari kelompok 12 dan 13 mahasiswa PGSD Unug Blitar semester 6 kelas A. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Langkah-langkah implementasi pendidikan inklusi di sekolah, yang beranggotakan saya sendiri, Hestiningrum Sukoco Putri, dan teman saya Rodiatul Aini. Nama saya Ada Utraria Juniarsa. Saya Khalifatur Rafi'ah. Saya Sabrina Yurus Medayanti. Perkenalkan, nama saya Rodiatul Aini dari PGSD 6A akan menjelaskan tentang konsep assessment bagi ABK. Yang pertama yaitu hakikat identifikasi dini dan assessment. Yang pertama yaitu identifikasi dini sering dimaknai sebagai proses penjaringan seawal mungkin, sedangkan assessment dimaknai dengan penyaringan. Identifikasi dini anak ABK dimaksudkan sebagai suatu upaya seseorang atau orang tua, guru, ataupun tenaga kependidikan lainnya untuk melakukan proses penjaringan terhadap anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan, maupun psikis, intelektual, sosial, atau emosional dan tingkah laku seawal mungkin dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai. Hasil dari identifikasi adalah ditemukannya anak-anak ABK yang perlu mendapatkan pelayanan pendidikan khusus melalui program inklusi. Yang kedua yaitu pengelompokan anak ABK dapat dibagi menjadi 8, yaitu pertama yaitu tunanetra atau anak yang mengalami gangguan penglihatan. Yang kedua yaitu tunarungu, anak yang mengalami gangguan pendengaran. Yang ketiga tunadaksa, anak yang mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan. Yang keempat yaitu anak berbakat atau anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Yang kelima tunagrahita. Yang keenam yaitu anak lamban belajar. Yang ketujuh yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik atau disleksia, disgrafia atau diskalkulia, anak yang mengalami gangguan komunikasi. Dan yang ke-8 yaitu tunalaras, anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Yang selanjutnya yaitu tujuan identifikasi dini, yaitu secara umum identifikasi ini adalah untuk menghimpun informasi seawal mungkin apakah anak mengalami kelainan penyimpangan atau tidak. Disebut mengalami kelainan atau penyimpangan tentunya harus dibandingkan dengan anak lain yang sebaya dengannya. Hasil dari identifikasi akan dilanjutkan dengan assessment yang hasilnya akan dijadikan dasar untuk menyusun program pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya. Dalam rangka pendidikan inklusi dapat kegiatan identifikasi ABK dilakukan untuk 5 keperluan. Yang pertama yaitu penjaringan atau screening, yang kedua yaitu pengalih tanganan atau referral, yang ketiga yaitu klasifikasi, yang keempat yaitu perencanaan pembelajaran, dan yang kelima yaitu pemantauan kemauan belajar. Penjelasan dari 5 tersebut yaitu yang pertama adanya perencanaan belajar, yaitu pada tahap ini kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan menyusun program pembelajaran yang diindividualisasikan atau PPI. Yang kedua yaitu pengalih tanganan atau referral, yaitu proses merujuk anak oleh guru ke tenaga profesional lain untuk membantu mengatasi anak yang mempunyai masalah bersangkutan, disebut dengan proses pengalih tanganan. Yang ketiga yaitu klasifikasi, yaitu tahap di mana kegiatan identifikasi untuk menentukan apakah anak yang telah dirujuk ke tenaga profesional benar-benar memerlukan penanganan lebih lanjut atau langsung dapat diberi pelayanan. Yang keempat yaitu penjaringan, yaitu dilakukan terhadap semua anak di kelas dengan alat identifikasi anak kebutuhan khusus, contoh alat identifikasi terlampir. Yang terakhir yaitu pemantauan kemajuan belajar, yaitu kemajuan belajar perlu dipantau untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan berhasil atau tidak. Terima kasih.
asesmen akademik, dan perkembangan bagi anak berkebutuhan khusus di layanan bimbingan SD inklusi. Di sini ada ruang lingkup asesmen. Ruang lingkup asesmen itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ruang lingkup berdasarkan aspek kehidupan anak, dan yang ada asesmen ruang lingkup berdasarkan waktu. Nah, di sini ada ruang lingkup berdasarkan aspek kehidupan anak. Yang pertama ada asesmen akademik. Asesmen ini merupakan asesmen pada kemampuan kognitif seseorang yang berkaitan dengan aktivitas memahami sesuatu, menguasai sesuatu, memecahkan sebuah masalah, dan berpikir secara abstrak. Lalu yang kedua ada asesmen berkembang. Di sini mengacu pada aspek perkembangan anak berkebutuhan khusus yang merupakan aspek berkembang non-akademik yang terdiri dari aspek kehidupan berbahasa, berkomunikasi, sosial dan emosional, serta fisik motoriknya. Yang ketiga ada asesmen perilaku adaptif. Di sini itu asesmen ini menilai sejauh mana kemampuan anak untuk melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari yang bertujuan untuk membantu anak agar dapat melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Lalu ada ruang lingkup berdasarkan waktu dari asesmen ruang lingkup. Di sini ada ruang lingkup yang diberikan sebelum anak mengikuti pembelajaran. Yang pertama ada kemampuan menolong anak, kemampuan psikomotor, perkembangan sosial emosional, perkembangan bahasa, dan yang terakhir ada perkembangan kognitif pada anak. Nah, ruang lingkup saat anak belajar di kelas. Di sini asesmen yang dilakukan kepada anak berkebutuhan khusus saat pembelajaran di kelas. Asesmen ini mengacu pada aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran. Di sini ada konsep bimbingan belajar di sekolah dasar. Pengertian dari bimbingan belajar itu sendiri ada bimbingan untuk salah satu bentuk layanan yang penting diselenggarakan di sekolahan. Tujuan dari bimbingan ini untuk bantuan kepada siswa atau individu agar dia mengerti tentang dirinya sendiri di lingkungannya, lalu mampu untuk memilih dan memutuskan dan merencanakan hidupnya secara bijaksana, lalu mengembangkan kemampuan dan kesanggupan secara maksimal. Dan yang terakhir ada untuk dia memecahkan sebuah masalah yang dihadapinya secara bijaksana. Yang kedua, ada bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus. Pada umumnya, bimbingan ini untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar yang terkait dengan kegiatan pembelajaran. Kesulitan belajar yang biasa dipecahkan melalui kegiatan bimbingan belajar ini antara lain yang pertama, kesulitan dalam mengatasi efektivitas dan efisiensi belajar yang baik secara kelompok maupun individual. Yang kedua, kesulitan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, kesulitan dalam memahami dan menggunakan buku pembelajaran. Yang keempat, kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Yang kelima, kesulitan dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian. Dan juga kesulitan dalam memilih pelajaran ataupun kegiatan yang cocok dengan minat, bakat, dan juga kondisi siswanya. Dalam melakukan kegiatan bimbingan belajar, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, serta karakteristik siswa berkebutuhan khusus tersebut. Di sini dijelaskan tentang karakteristik dan juga kebutuhan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan gangguan penglihatan adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatan sedemikian rupa sehingga membutuhkan layanan khusus di bidang pendidikan maupun di kehidupan sehari-harinya. Lalu bagaimana cara kita dapat mengenali ciri-ciri anak tersebut? Yang pertama, kurang melihat atau kabur. Yang kedua, tidak mampu mengenali orang dalam jarak 6 meter. Yang ketiga, kesulitan mengambil benda kecil yang ada di dekatnya. Yang keempat, tidak dapat menulis mengikuti garis lurus.
Yang kelima, sering meraba-raba dan tersandung ketika berjalan. Yang keenam, bagian bola mata yang hitam berwarna keruh atau berisi kering. Yang ketujuh, tidak mampu melihat. Yang kedelapan, peradangan hebat pada kedua bola matanya. Dan yang kesembilan, mata goyang terus. Keterbatasan anak tunanetra meliputi 3 hal. Yang pertama, keterbatasan dalam konsep dan pengalaman barunya. Yang kedua, keterbatasan dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, keterbatasan dalam mobilitasnya. Media belajar anak tunanetra dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, kelompok tunanetra total dengan media baca tulis Braille. Yang kedua, kelompok low vision dengan media baca tulis biasa yang diperbesar. Misalnya, huruf diperbesar dengan menggunakan kaca pembesar. Selanjutnya ada anak dengan gangguan pendengaran, yaitu tunarungu. Seperti yang kita ketahui, tunarungu itu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga mereka sulit berkomunikasi secara verbal. Lalu bagaimana sih cara kita mengenali ciri-ciri anak yang mengalami gangguan pendengaran? Yang pertama, mereka sering memiringkan kepala untuk berusaha mendengar. Yang kedua, banyak perhatian terhadap getaran. Yang ketiga, terlambat dalam perkembangan bahasanya. Yang keempat, ketika kita membunyikan sesuatu barang ataupun kita bersuara, mereka tidak memberikan reaksi. Yang kelima, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasinya. Yang keenam, kurang dan tidak tanggap dalam diajak berbicara. Saya Sabrina Ayurismedayanti melanjutkan poin C, yaitu anak dengan gangguan intelektual atau disebut tunagrahita. Tunagrahita atau retardasi mental adalah anak-anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata. Selanjutnya, anak dengan gangguan gerak anggota tubuh atau tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada anggota gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya, anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau disebut juga tunalaras. Anak dengan gangguan perilaku dan emosi adalah anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Sering terjadi pada usia anak remaja sebagaimana akibat terganggunya perkembangan emosi dan sosial atau keduanya, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan. Maka dalam pengembangan potensi diperlakukan pelayanan dan pendidikan khusus. Yang selanjutnya yaitu anak berkesulitan belajar spesifik. Anak berkesulitan belajar adalah individu yang mengalami gangguan dalam suatu proses psikologi dasar, disfungsi sistem saraf pusat, atau gangguan neurologis yang divestasikan dalam kegagalan-kegagalan nyata. Selanjutnya anak autis. Autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri. Dengan demikian dapat diartikan seseorang yang hidup dalam dunianya sendiri. Selanjutnya yaitu materi tentang pelaksanaan bimbingan belajar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama harus dilakukan yaitu dengan cara asesmen. Asesmen adalah kegiatan bimbingan belajar untuk anak ABK disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan karakteristik. Dalam kegiatan pemberian layanan diperlukan pemahaman awal tentang objek anak yaitu melalui kegiatan asesmen. Selanjutnya yaitu program pembelajaran individual atau PPI. Program pembelajaran individual atau individualis educational, program atau IEP yang berarti rancangan program untuk menentukan kebutuhan pendidikan yang unik bagi siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, poin D, kegiatan pemetaan keterhubungan tema ke dalam standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator. Yang harus dilakukan yang mengidentifikasi tema-tema yang digunakan sebagai pengikat keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang kedua, memetakan semua mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3 karena pembelajaran tematik adalah keterpaduan berbagai mata pelajaran yang diikat dengan tema. Dalam pemetaan tema harus dimulai dengan pemetaan mata pelajaran yang diajarkan di kelas 1 sampai kelas 3. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi standar kompetensi dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan mulai dari kelas 1 sampai kelas 3. B.
pengembangan dan pengelolaan program pendidikan individual atau PPI, program pengembangan RPI cukup kompleks dan idealnya melibatkan berbagai pihak terkait dengan anak berkebutuhan khusus sejak awal. Dalam pengembangan program pendidikan individual atau PPI perlu ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. Membentuk tim PPI yang minimal terdiri dari guru khusus atau GPK, guru reguler, kepala sekolah, dan orang tua yang mempunyai tugas sebagai berikut. Pertama, menilai kebutuhan siswa atau assessment, mengembangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek, merencanakan metode, strategi, dan prosedur, pencapaian tujuan, serta menentukan metode evaluasi. C. Pelaksanaan layanan bimbingan belajar. Di sekolah dasar, pelaksanaan bimbingan belajar terpadu dengan pembelajaran keseluruhan, guru dituntut untuk memberikan layanan belajar kepada anak berkebutuhan khusus secara individu, di samping memperhatikan kelompok kelas secara keseluruhan. Guru perlu mempersiapkan anak berkebutuhan khusus untuk bersosialisasi dengan anak-anak normal lainnya yang lebih banyak di kelas. Proses pembelajaran anak berkebutuhan khusus, guru harus memperhatikan dan menyiapkan strategi pembelajaran, metode, media, pengelolaan materi, serta evaluasi. Baiklah teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk yang pertama ada strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh guru dan siswa agar suatu pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Strategi dipilih oleh guru dapat disesuaikan dengan karakteristik kebutuhan, kemampuan, dan kelainan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara praktis yang dipilih oleh pendidik untuk menyampaikan materi secara efektif dan efisien agar dapat diterima oleh peserta didik. Nah, yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk menyampaikan pembelajaran. Sama halnya dengan strategi pembelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dengan karakteristik kebutuhan, kemampuan, serta kelainan anak berkebutuhan khusus. Yang terakhir, materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan di kelas inklusi menggunakan kurikulum yang sama dengan kelas reguler. Yang dimaksud dengan penggunaan kurikulum adalah penggunaan standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL yang sama dengan sekolah umum yang diterbitkan oleh BNSP. Sekian dari kami pembahasan tentang langkah-langkah implementasi pendidikan inklusi di sekolah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.